Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat-berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah kami mengerti dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini kita belajar dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29. Kita akan membaca hingga di ayatnya yang ke-42. Ya, Keluaran 12 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-42, dan saya akan membacakan di ayatnya yang ke-31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki di tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Nah, setelah sekian lama, sekian panjang perjalanan kehidupan Musa, Harun, dan bangsa Israel untuk memohon bisa keluar dari tanah Mesir, yang banyak dinamika yang terjadi, bagaimana Firaun mengeraskan hati, ya, orang-orang juga mengikutinya dan orang-orang merasakan dampaknya. Puncaknya adalah di anak sulung mati. Mau tidak mau Firaun, ya, mengizinkan untuk mereka keluar dari tanah Mesir dengan alasan yaitu beribadah kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, menarik sekali di sini ya, untuk beribadah pada saat itu ya, banyak orang Israel itu mengalami tantangan, ya, nggak mudah untuk mereka bisa langsung beribadah sebagaimana semestinya. Ada banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar jelas ya, Firaun bolak-balik begitu ya, kadang mengizinkan, kadang tidak, kadang mengizinkan, kadang tidak, dan pada akhirnya memang tidak begitu. Sampai Tuhan memberikan bermacam-macam tulah ya. Sampai yang terakhir ini adalah anak sulung mati. Nah, baru di sana Firaun menyadari untuk semuanya, dan Tuhan terus bekerja, kita percaya. Akhirnya mengizinkanlah mereka untuk beribadah. Dan akhirnya mereka mempersiapkan diri mereka dan mereka siap ya untuk perjalanan selanjutnya. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama, saya melihatnya begini. Untuk beribadah memang seringkali ada tantangan ya. Untuk kita melayani kadang juga banyak tantangan ya. Dan tantangan itu bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Kalau dari dalam ya memang kita yang harus mengatur ya, mengontrol diri kita sendiri sehingga yang di dalam ini kita bisa selesaikan. Nah, yang kedua adalah tantangan dari luar. Nah, tantangan dari luar itu memang nggak mudah kadang. Kadang kita tergoda untuk ya sudahlah, sudah terlalu lama. Ya yes, memang orangnya begitu. Dan mungkin ada banyak hal lagi yang lain yang bisa membuat kita itu jadi tidak fokus lagi pada rencana. Ya, kadang kita bisa kehilangan tujuan ketika halangan-halangan itu ada. Ya, misalnya dalam ibadah tantangan dari luar apa ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada saja ya, kalau kita mau melayani, kita mau beribadah, tantangan itu kan selalu ada ya. Nah, bagaimana cara kita menyingkapinya? Apakah kita menyingkapinya dengan tidak melakukannya, tetap berusaha, atau bagaimana?
Nah, ada sih memang pilihannya orang akhirnya memilih ya sudah tidak melakukan, ya tidak melayani, tidak beribadah. Ya itu adalah pilihan kita. Jadi kita melawan dua tantangan dari dalam maupun dari luar. Nah, tetapi yang kedua adalah tetap melakukannya dengan segala usaha. Karena bagi saya ya, selama kita mau usaha begitu ya, pasti ada jalan keluarnya. Misalnya kita mau ibadah, hujan. Terus kita bikin alasan, ya aduh sorry ya nggak bisa ibadah. Kenapa? Karena hujan. Oh, bisa aja sih, itu sah-sah saja. Tetapi apakah sebegitukah iman kita gara-gara hujan begitu ya, sampai kita jadinya tidak beribadah? Atau karena alasan yang lain ya, misalnya aduh sorry nggak bisa ibadah. Kenapa? Lagi sibuk. Sibuk itu menurut saya hanyalah sebuah alasan ya, menurut saya jadi sebuah alasan karena sesuatu yang tidak penting. Karena bagi saya kalau itu penting, nggak ada alasan kita bicara sibuk. Kita pasti akan mengerjakannya ya, karena selama itu bukan prioritas ya kita tidak akan pernah memprioritaskan. Tapi misalnya ibadah itu adalah prioritas dalam hidup kita, melayani adalah prioritas dalam hidup kita. Bagi saya kesibukan-kesibukan itu nggak ada. Ya, kesibukan adalah sebuah alasan untuk kita menyatakan sebenarnya itu bukanlah sebuah prioritas di dalam hidup kita. Beranikah kita berkata nggak ada waktu? Beranikah kita berkata sibuk untuk satu pekerjaan Tuhan, di mana kita berdoa kepada Dia, di mana kita minta berkat juga kepada Dia, di mana kita minta perlindungan juga sama Dia. Tapi ketika Dia meminta kita berkata sorry ya sibuk. Saya nggak tahu saudara apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan Allahnya melewati banyak rintangan, melewati banyak tantangan, dan bersyukur ya, berawal dari niat yang baik, kerinduan yang baik, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan ya, yang penting di dalam diri kita itu beres. Tapi selama diri kita nggak beres di dalamnya, ya apapun bisa menjadi alasan untuk kita tidak datang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini penting ya, supaya apa? Kita percaya Tuhan loh yang turun tangan, Tuhan yang akan campur tangan untuk menyelesaikan semuanya itu. Tetapi kalau dalam diri kita sendiri saja tidak mau, nah gimana Tuhan mau mengerjakannya? Karena apa? Diri kita sendiri sudah menolak, sulit ya. Nah, butuh kerjasama. Bangsa Israel menyadari, punya kerinduan dan mau melakukan, dan Tuhan bekerja. Nah ini ketemu. Akhirnya apa? Bisa berjalan bersama untuk menggapai sebuah harapan. Dan puji Tuhan, bangsa Israel akhirnya keluar dari tanah Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi kendala kita hari ini dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Mungkin ada banyak faktor ya. Tapi selama ada niat di dalam diri kita, percayalah Tuhan pasti akan bukakan jalan ya, dan Tuhan pasti akan turun tangan menolong, memampukan kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh mengingatkan apa yang menjadi skala prioritas di dalam hidup kami, karena tentu itu yang akan kami lebih utamakan daripada yang lainnya. Ingatkan kami untuk bisa menggunakan setiap waktu kesempatan dengan bijaksana, karena kesempatan tidak selalu datang kedua kali. Dan ajari kami menghargai setiap waktu kesempatan yang ada dengan lebih baik. Berkati untuk kesibukan kami yang seringkali menjadi sebuah alasan untuk kami tidak datang kepadamu ataupun melayani. Tuhan juga tolong ingatkan kami untuk kami tahu skala prioritas apa yang harus kami utamakan. Dan kami rindu nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Berkati untuk saudara-saudara kami dimanapun berada hari ini, di dalam kesibukan, dalam kegiatan, bersama keluarga atau siapapun. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati semuanya jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, dan Tuhan tetap memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memberkati setiap kita. Shalom.